Selamat pagi dan shalom. Bertemu lagi kita dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 11 Januari tahun 2023. Sebelum kita mulai aktivitas kita dan melakukan setiap tanggung jawab kita pada hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik, terima kasih karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih ya Tuhan atas penjagaanmu sepanjang istirahat kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami mulai aktivitas kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 31. Firman Tuhan berbunyi demikian, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Kemudian ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sesungguhnya demikian pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin firman Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Hati-hati menilai orang. Dalam bahasa Toraya, dak amu timbang punalat tau. Pengalaman merupakan guru terbaik. Tentu ada benarnya, tetapi dalam hal khusus belum tentu berlaku. Dari segi pengalaman, Saulus dinilai sebagai orang yang membenci bahkan menganiaya orang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus tidak bisa dinilai hanya berdasarkan masa lalunya. Setelah pertobatannya di Damsyik, Saulus masih dicurigai dan dibenci. Saulus memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ia diterima anggota persekutuan dan merekalah yang menyelamatkan Paulus. Di Yerusalem, Saulus masih dicurigai, bahkan ditakuti jemaat karena pengalaman mereka pada masa lampau. Orang Yahudi berusaha untuk membunuh Saulus, namun warga jemaat berhasil membawa beliau keluar dari Yerusalem menuju Kaisarea dan ke Tarsus. Perjalanan Saulus yang penuh ketegangan disebabkan oleh penilaian orang tentang masa lampaunya. Di masa lampau, Saulus dikenal penggerak orang Yahudi yang membenci warga jemaat.
Dengan demikian, di mata warga jemaat, Saulus merupakan penjahat yang kejam. Tidak mudah menghilangkan pengaruh masa lampau, apalagi ketika itu sangat menyakitkan hati atau sangat mengecewakan. Di awal tahun 2023 ini, mari kita belajar bagaimana menerima dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti, bahkan mengecewakan kita. Rupanya memang perlu belajar bersama melalui proses saling mengakui kesalahan masa lampau dan belajar saling menerima sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Dan di atas semuanya itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya Roh Kudus terus menopang dan membimbing kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman yang boleh dipendengarkan kepada kami. Kiranya dapat kami lakukan dan tanamkan dengan baik dalam kehidupan kami. Segala aktivitas kami, tanggung jawab kami, dan rencana hidup kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami agar bisa menerima dan mengampuni setiap orang yang menyakiti bahkan mengecewakan kami. Ya Tuhan, karena kami tahu Engkau pun mau mengampuni kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni segala dosa kami, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.